Jadi jangan bilang bahwa ini hanya kegiatan swasta biasa. Ini adalah kegiatan yang dibackingi oleh kekuasaan, oleh kekuatan tertentu, dan ini yang harus dicari. One thing for sure, kalau sudah menyangkut pertambangan apalagi nikel, tidak mungkin tidak melibatkan orang gede, tidak mungkin tidak melibatkan penguasa, tidak mungkin tidak melibatkan aparat dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, hai kalian yang memuja-muja pemimpin, tanyakanlah pada diri kalian sendiri, siapa yang sesungguhnya merusak NKRI ini? Menyelundupkannya orang-orang kuat, orang-orang di lingkar pemerintahan juga diduga. Ya, karena kalau sudah ngomong nikel kan yang bermain kan sebenarnya kan orang-orang yang di lingkar pemerintahan juga kan? Ya, itu lingkar pemerintahan, di puncak kekuasaan ada, tentara juga ada. Oknum ya. Tentara tidak melakukan hal-hal seperti itu kan. Oknum. Nggak ada yang resmi kan. Pemerintah Indonesia nggak ada yang resmi. Pasti oknum semua kan. Iya. Walaupun oknum itu ada berkuasa. Ada nama-namanya saya. Oke. Jadi nama-namanya ada. Ada. Misalnya kalau saya tanya tanpa harus menyebutkan nama, di kabinet ada di kabinet. Ada. Tidak ada yang persahabatan tulus. Kalau untuk hal-hal yang buruk, melanggar hukum kan. Ya. Insya Allah akan terungkap semua nanti suatu ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, lagi ramai ya soal keserakahan umat manusia yang mengeksploitasi Raja Ampat. Padahal kita tahu Raja Ampat adalah tempat wisata yang paling menarik di Indonesia karena keindahan dan originalitas alamnya. Dan itu disukai oleh orang-orang sedunia ini terlepas dari masih sulitnya infrastruktur, termasuk transportasi ke sana kalau dari luar negeri ya. Tetapi Sobat Era sekalian, saya sendiri belum pernah ke Raja Ampat karena memang mahal juga ke sana. Tetapi tega-teganya kalau ada orang yang kemudian mengeksploitasi alam perawan Raja Ampat untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dan itulah yang terjadi dengan penambangan nikel di Raja Ampat sehingga membuat penduduk Raja Ampat, orang asli sana menjerit, termasuk juga pencinta lingkungan. Termasuk siapa saja yang concern dengan lingkungan. Karena sekali lagi Sobat Era sekalian, lingkungan jangan dirusak untuk keserakahan karena disitulah surganya manusia. Ya, hidup not only money tetapi juga lingkungan yang sehat. Jadi jangan serakah. Ya, keserakahan itulah yang melit orang-orang untuk mengeksploitasi Raja Ampat. Nah, banyak isu yang beredar ya soal ini. Tetapi memang kita harus pahami perlu ada sebuah klarifikasi dan transparansi tentunya. Lagi-lagi karena ini menyangkut pejabat publik atau pejabat publik yang pernah menjabat, maka harus ada scrutinize, harus ada keberanian publik untuk mengungkapkan itu. Ada beberapa berita misalnya ya di sini. Misalnya tambang nikel di Raja Ampat dikuliti kapal pengangkut mayoritas bernama Dewi Iriana dan JKW Mahkam. Kemudian di sini ada ya semacam
faktur pengangkutannya. Heboh kasus Raja Ampat, Dewi Iriana dan Jokowi Mahakam malah jadi nama kapal pengangkut nikel di sana. Kemudian kapal pengangkut tambang Raja Ampat bernama Jokowi Mahakam, JKW Mahakam dan Dewi Iriana milik Jokowi, tanda tanya. Oke Sobat F9, ada JKW dan Iriana angkut tambang di Raja Ampat, bisnis geng Solo. Oke, coba kita bacakan berita-berita ini ya. Mudah-mudahan ada informasi yang nanti akan terus disampaikan oleh pihak-pihak, baik melalui media resmi maupun media yang underground. Tanya underground itu justru lebih jauh, lebih powerful, lebih menohok informasinya. Coba kita bacakan ini ya. Kapal pengangkut tambang Raja Ampat bernama Jokowi Mahakam dan Dewi Iriana milik Jokowi, tanda tanya. Kilat.com, kapal pengangkut tambang nikel di Raja Ampat kini menjadi perhatian. Pasalnya diduga nama Jokowi ikut terseret setelah tambang nikel di Raja Ampat menjadi perhatian. Bukan tanpa sebab, nama Jokowi kini dikaitkan dengan kapal pengangkut material penambang dari Raja Ampat, salah satunya tambang nikel. Hal tersebut bermula dari cuitan di akun Twitter @akviazfan pada 7 Juni 2025. Kalau bisa Twitternya di ini kan ya, @akviazfan. Ini saya ambil berita, salah satunya kapal pengangkut tambang Raja Ampat bernama Jokowi Mahakam dan Dewi Iriana milik Jokowi. Kemudian ada itu pakai AQ ya, Akviazfan ya, pakai F semua, Akviazfan. Dalam cuitan tersebut ia mengunggah sebuah video dengan durasi 1 menit 28 detik yang berisi hasil dari pelacakan ribuan kapal tambang di Raja Ampat, Papua. Di mana dari hasil analisis tersebut ia mendapatkan 2 nama kapal pengangkut hasil tambang yang cukup sering digunakan. Gaduh-gaduh soal nikel di Raja Ampat, hasil analisis pelacakan ribuan kapal saya lakukan, semua hasil nikel-nikel itu pergi ke smelter yang ada di Weda, Halmahera, yang dapat untung juga tentunya banyak, jadi jangan kaget, tulisnya. Ini dia, ada ini ya, Akwam Fiazmi Hanifan namanya, Akwam Fiazmi Hanifan. Gaduh-gaduh soal nikel di Raja Ampat, hasil analisis pelacakan ribuan kapal saya lakukan, semua hasil nikel-nikel itu pergi ke smelter yang ada di Weda, Halmahera, yang dapat untung juga tentunya banyak, jadi jangan kaget. Luar biasa. Dari detik 55 tampak data yang berisi nama kapal tongkang dan kapal motor mulai dari Weda, Buli hingga Pulau GAG. Nama tersebut mayoritas diisi dengan Dewi Iriana 6 dan Jokowi Mahakam 6, JKW Mahakam. Meski hanya sekedar nama, imbasnya sosok Jokowi pun terseret dalam kabar penambangan di Raja Ampat tersebut. Jokowi Mahakam punya siapa? @grok, tulis akun @dimorta. Anjay, kapalnya Dewi Iriana kayak familiar banget, ujar akun @dejavu33. Dalam unggahan berbeda, kapal tersebut diduga milik dari Jokowi. Hal itu terkuat dari unggahan di kanal YouTube Razak Kanada. Dalam unggahan tersebut terlihat tayangan dari kapal bernama Dewi Iriana dan JKW Mahakam. Sandar kapal Pak Jokowi RI1 TB, JKW Mahakam 3 BG, Dewi Iriana 2 Supply PLTU Indramayu, tulis di judul yang kini dikaitkan dengan tambang nikel di Raja Ampat, Papua tersebut. Luar biasa ya. Coba kita lihat lagi ya. Ini ada lagi heboh kasus Raja Ampat, Dewi Iriana dan JKW Mahakam malah jadi nama kapal pengangkut nikel di sana. Tambang nikel di Raja Ampat dikuliti kapal pengangkut mayoritas bernama Dewi Iriana dan JKW Mahakam. Kurang lebih sama ya. Coba kita lihat dari pojok 1 ini dia ngambil dari mana. Jadi yang begini-begini biasanya justru media mainstream nggak mau dia. Nama Dewi Iriana dan JKW Mahakam sedang viral dibicarakan di laman X, sebuah nama kapal pengangkut nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ini pojok 1. Heboh kasus Raja Ampat, Dewi Iriana dan JKW Mahakam malah jadi nama kapal pengangkut nikel di sana. Di tengah kasus heboh kerusakan alam yang mendera kawasan wisata prioritas ini, nama kapal pengangkut nikel Dewi Iriana dan JKW Mahakam ini menyita perhatian publik. Beberapa akun di laman X memposting foto dan data terkait kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana. 2 di antaranya yaitu akun hukum milik penguasa @hukumdan dan akun Serafok @VDS3MSX ya. Wah, susah sekali. Mau tahu sesuatu yang sangat membagongkan? Kapal pengangkut nikel itu bernama Dewi Iriana dan
JKW Mahakam, bejat sebejat-bejatnya, kata akun Serat Fok, dan seterusnya. Unggahan ini sudah diposting ulang lebih dari 14.000 orang dan dikomentari 735 orang di laman X hingga Senin. Selain itu, akun ini juga mengunggah data perjalanan kapal yang memuat data kapal kedua nama itu. Dari data yang disebarkan, kapal Dewi Iriana jenis kapal tongkang, sementara kapal JKW Mahakam 6 disebut jenis kapal motor tunda. Motor tunda itu penarik tongkang. Sementara akun hukum milik penguasa @hukumdan memposting sebuah foto kapal yang memperlihatkan nomor kapal itu JKW Mahakam 6. Namun akun @gumnal ya dalam komentar balasan di akun Seratok menyebut nama-nama seperti itu hal lumrah di Raja Ampat. Kapalnya emang ada, jadi takbot Jokowi Mahakam 6 tugas bareng tongkang Dewi Iriana 6 di Raja Ampat. Terus nemu kapal lain yang dinamain Iriana termasuk berita pernah hancurin rumah. Ada juga kapal dinamain Megawati, tinggal nunggu kapal-kapal lain dinamain mirip nama politisi, kata akun @gurnal ya. Sementara itu berdasarkan penelusuran kapal tongkang dengan kode nama JKW dan Iriana diketahui terkait dengan perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk dengan kode saham PSSI di Bursa Efek Indonesia Bay. Dari data sekilas yang diambil dari laman perusahaan itu, yaitu IMC Pelita Logcom PT IMC Pelita Logistik, IDX Code PSSI, memberikan solusi logistik dan transportasi laut kepada perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Ya, sahabat sekalian, apakah bisa semudah itu ya? Nama-nama kapal itu menggunakan nama-nama pembesar. This is the question. Apakah itu menjadi sesuatu yang biasa atau bagaimana ya? Jadi kita ketahui ya pada era di mana demokrasi dibajak dengan uang ini, maka itu seperti telur dan ayam, uang dan kekuasaan itu. Kekuasaan dulu atau uang dulu atau uang dulu atau kekuasaan dulu. Jadi berkelindan. Tapi yang jelas saling terkait. Jadi orang kemudian mencari kekuasaan untuk uang, orang mencari uang untuk kekuasaan. Itu sesuatu yang sudah berkelindan dan menjadi hal yang negatif dalam iklim demokrasi kita ya. Demokrasi apa istilahnya ya? Demokrasi lupa istilah almarhum Rizal Ramli. Jadi sahabat sekalian, ada Jokowi dan Iriana itu angkut tambang di Raja Ampat. Tentu bukan Iriana dan Jokowi themselves, tetapi Iriana dan Jokowi nama sebuah kapal tongkang dan kapal tunda ya, takbut. Kapal tunda itu kapal yang menyeret kapal tongkang itu kalau nggak salah, kapal tunda itu ya. Jadi sahabat sekalian, itu ya. Nanti banyak memang berita-berita yang mengaitkan kerusakan Raja Ampat ini dengan penguasa. Tetapi tidak mungkin ada ya bisnis seperti ini, apalagi mengeksploitasi hutan di Raja Ampat, mengeksploitasi tanah di Raja Ampat kalau tidak terkait dengan penguasa. Nah, hanya persoalannya penguasanya siapa, itu yang perlu kita tanyakan. Siapa penguasa tertinggi yang membackup kegiatan itu. Jadi jangan bilang bahwa ini hanya kegiatan swasta biasa. Ini adalah kegiatan yang dibackingi oleh kekuasaan, oleh kekuatan tertentu. Dan ini yang harus dicari, dikasih punishment oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi jangan kemudian sanksi hanya dibatasi kepada pihak kecil saja, swasta misalnya. Ini ada beberapa terkait dengan soal ini ya. Misalnya coba kita lihat ya, yang terkait dengan kapal-kapal angkut Raja Ampat dan lain sebagainya ini. Ini ya, eksploitasi Raja Ampat, DPR bingung hanya anak usaha BUMN yang ditindak. Coba kita lihat ini ya. Simak jejak Jokowi dan Luhut di skandal tambang nikel Raja Ampat oleh Christovita Wiloto. Kayaknya ngetop nih orangnya, Christovita Wiloto ini siapa ya? Coba kita bacakan dulu ya. Dari demokrasi.co.id kita bacakan saja biar tidak ada hal-hal yang diapakan. Coba ya. Sinar mentari pagi memantul di permukaan Laut Biru Raja Ampat.
Di bawahnya koral dan biolaut membentuk ekosistem yang sejak lama dipuja para ilmuwan dan wisatawan dunia. Namun sejak ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark pada 2023, wilayah ini justru menjadi incaran kekuatan-kekuatan besar yang rakus. Alih-alih menjadi kawasan lindung, Raja Ampat kini menjadi monumen kegagalan negara menjaga masa depan ekologisnya. Disinilah jejak kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terendus jelas. Skandal tambang nikel yang menyeruak di awal Juni 2025 tak hanya menyisahkan kerusakan terumbu karang dan air yang keruh, tapi juga serpihan kepercayaan rakyat kepada negara. Kunjungan Bahlil Lahadalia pada 7 Juni 2025 hanya menambah teka-teki besar yang menuntut pengusutan menyeluruh. Konteks strategis Raja Ampat, ancaman dalam keindahan. Sebagai jantung biodiversitas dunia, Raja Ampat memiliki posisi strategis bukan hanya secara ekologis tapi juga secara geopolitik. Lautnya menyimpan cadangan nikel laterite bernilai tinggi yang diburu untuk memenuhi industri kendaraan listrik global. Dalam narasi pembangunan hijau Jokowi, nikel menjadi bahan bakar utamanya. Namun ironi itu nyata, tambang yang disebut-sebut sebagai tumpuan masa depan justru merusak masa depan. Investasi lapangan mengungkap kerusakan berat, sedimen tambang menyebar mematikan koral, menggusur nelayan lokal dan menghancurkan habitat yang menjadi basis ekonomi komunitas adat. Aktivitas tambang oleh PT Metra Mineral Pradana dan anak-anak perusahaannya terus berjalan tanpa konsensus warga dan tanpa penilaian andal yang kredibel. Dampak sosial ekologis laut mati dan suku terluka. 1. Kerusakan koral dan deforestasi laut. Kegiatan tambang memicu deforestasi skala besar di kawasan pesisir, mempercepat sedimentasi yang menyelimuti terumbu karang. Data LSM Lingkungan menunjukkan 35% karang di area tambang kini mati. 2. Gangguan kehidupan nelayan dan suku lokal. Air yang keruh akibat limbah tambang menyebabkan hasil tangkapan ikan merosot. Suku-suku lokal kehilangan akses terhadap laut yang telah mereka jaga turun-temurun. Ketergantungan pada hasil laut kini berubah menjadi ketergantungan pada uluran pemerintah. 3. Pola serupa di Sulawesi dan Halmahera. Skema tambang yang menguntungkan elit tapi merugikan warga lokal bukan hal baru. Di Morowali, Konawe, dan Halmahera, pola serupa muncul. Korporasi menguasai aset, warga digaji murah, dan kerusakan ekologis dijustifikasi sebagai konsekuensi pembangunan. Jejak oligarki dari main ide, Inalum hingga politik izin. Dalam jaringan kekuasaan tambang, negara bukan pemilik tapi fasilitator. Inalum, main ide itu main ID ya, dan perusahaan-perusahaan tambang lain bergerak di bawah selubung koneksi politik. Nama-nama seperti Luhut dan Bahlil muncul dalam struktur formal dan informal bisnis tambang. Bahkan laporan investigasi menyebut adanya praktik jual beli izin sebagai properti politik. Dugaan penyelundupan biji nikel ke Cina sebesar 14,5 triliun yang dilaporkan Faisal Basri menambah daftar hitam praktik mafia tambang yang beroperasi di bawah perlindungan negara. Keuntungan oligarki negara rugi. Lebih dari 90% pasar nikel Indonesia dikuasai pihak swasta, terutama dengan keterkaitan elit politik. Negara justru mendapat porsi kecil dari keuntungan. Sementara itu izin-izin tambang didistribusikan seperti kartu undangan musim pemilu sebagai alat barter politik antar partai seperti PDIP dan Golkar. Tambang berubah menjadi komoditas kekuasaan bukan alat kesejahteraan. Pembelaan negara, statistik kosong dan logika formal. Pemerintah berdalih bahwa penurunan angka kemiskinan di Sulawesi membuktikan bahwa tambang membawa kesejahteraan. Surat edaran Mei 2020 yang menganjurkan ormas keagamaan untuk mendukung tambang juga jadi alat legitimasi. Tapi di balik itu suara nelayan, suku lokal dan ekosistem yang rusak tetap tak terdengar. Membangun ketahanan sosial dan ekologis. Skandal Raja Ampat bukan hanya kasus lingkungan, ini adalah cermin telanjang bagaimana kekuasaan daerah Jokowi dijalankan melalui algoritma politik ekonomi yang dikendalikan oleh elit dan oligarki. Ini bukan sekadar konflik tambang tapi krisis kepercayaan publik. Parlemen harus mengambil peran. Pengawasan terhadap Kementerian Investasi dan Pertambangan harus diperkuat. Penegakan hukum tak boleh berhenti di level operator tapi harus menyasar aktor utama di balik meja kekuasaan. Para pelaku penyelundupan dan pemegang izin palsu harus diadili ya. Evaluasi menyeluruh terhadap kawasan
Park meski dilakukan dengan pendekatan berbasis hak rakyat dan kelestarian lingkungan. Penutup monumen dari kehancuran. Raja Ampat adalah saksi bisu dari persekongkolan antara negara dan korporasi. Ia kini menjadi monumen dari proyek pembangunan yang mengkhianati prinsip keadilan ekologis. Di atas batu karang yang runtuh dan laut yang mati, sejarah mencatat jejak kelam Jokowi dan para pewaris kekuasaannya. Dalam era pasca Jokowi, bangsa ini punya dua pilihan. Terus melayani kepentingan elit atau kembali menjadi negara yang melindungi hak hidup rakyat dan keberlanjutan bumi pertiwi. Kita tak bisa memilih keduanya. Dan kalau kita orang normal, kita harus memilih yang baik. Yang baik itu adalah yaitu kembali menjadi negara yang melindungi hak hidup rakyat. Nggak mungkin melindungi kepentingan elit. Ditulis oleh Christovita Wiloto. One thing for sure, kalau sudah menyangkut pertambangan apalagi nikel, tidak mungkin tidak melibatkan orang gede, tidak mungkin tidak melibatkan penguasa, tidak mungkin tidak melibatkan aparat dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, hai kalian yang memuja-muja pemimpin, tanyakanlah pada diri kalian sendiri, siapa yang sesungguhnya merusak NKRI ini? Siapa yang sesungguhnya merampok tanah pertiwi? Kan itu yang harus kita pahamkan. Pastilah mereka adalah oligarki yang bermain dengan kekuasaan, atau penguasa yang oligarki, atau oligarki yang berkuasa. Begitu sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Yeah.